Ya, em, tujuan Bapak Ibu semua yang diundang di sini adalah tadi sudah disosialisasi ya tentang asesmen nasional gitu ya. Sekarang itu lebih ke implementasinya. Jadi implementasi terutama tugas dari Bapak Ibu nantinya yang harus menyiapkan baik infrastruktur atau perangkat yang ada di sekolah masing-masing, terutama di sekolah dasar ya. Karena kita tahu eh, bahwa jenjang sekolah dasar itu baru tahun ini gitu ya yang dilibatkan oleh tim pusat untuk asesmen nasional gitu ya. Kalau jenjang-jenjang selain sekolah dasar dan MI ya, sekolah SD maupun MI seperti SMP, SMA, SMK sederajat itu sudah terlibat di UNBK. Udah banyak yang terlibat di UNBK ya. Jadi makanya kenapa Bapak Ibu semua diminta untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan teknis hari ini ya. Karena memang kita khusus gitu ya untuk mengenalkan kepada perwakilan KKG. Karena nggak mungkin kalau kita mensosialisasikannya ke sekolah. Jadi tujuan Bapak Ibu perwakilan KKG kami hanya bisa sampai ke titik KKG. Sementara nanti yang ke sekolah adalah tugas dari Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu diminta nanti ketika sudah selesai dari sini, diminta untuk bisa mendesiminasi apa yang sudah kami sampaikan. Mentransfer informasi apa yang sudah kami berikan di hari ini, walaupun memang kami sadar dan kami tahu bahwa informasi yang kami berikan pastinya tidak 100% ditangkap oleh Bapak Ibu, tapi paling tidak ada yang bisa dibawa. Nanti presentasi ini akan kita setelah selesai hari ini akan kita share di web ya, akan kita share di web. Silakan nanti bisa diunduh oleh Bapak Ibu semua, Ya, sedikit kami akan jelaskan tentang rancangan jadwal dari pelaksanaan ya. Di sini pelaksanaan untuk asesmen nasional, ya tadi sudah dijelaskan ya, asesmen nasional kenapa dulu kok nyebutnya AKM tapi kok sekarang jadi berubah menjadi asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari 3 jenis asesmen ya. Yang pertama itu adalah AKM, ya AKM itu di dalamnya ada 2 jenis asesmen, mengakses kompetensi seperti kemampuan literasi membaca dan kemampuan numerasi. Itu AKM. Jadi makanya AKM itu bagian dari asesmen nasional. Juga ada survei karakter ya dan juga ada survei lingkungan belajar. Nah, jadwalnya kapan? Untuk sekolah dasar ya, saya langsung aja ke sekolah dasar, kalau ke SMA tinggal baca saja. Untuk sekolah dasar itu memang pelaksanaannya masih di bulan Agustus, Bapak Ibu sekalian, tahun 2021. Ini artinya memang pelaksanaannya itu masih setahun lagi, dan nanti apakah akan ada pelatihan lagi atau sosialisasi lagi di tahun 2021? Iya, kemungkinan besar akan ada lagi. Jadi kita akan melibatkan mungkin banyak peserta lagi. Mudah-mudahan bisa tatap muka gitu ya. Mudah-mudahan bisa tatap muka sebelum pelaksanaan di bulan Agustus. Lebih kepada pemantapan, bahasanya seperti itu. Lebih kepada pemantapan. Jadi masih bulan Agustus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, masih panjang, masih bulan Agustus. Tapi juga tidak boleh kita tidak bersegera gitu ya. Paling tidak Bapak Ibu bisa belajar dari nanti sekolah-sekolah sebelum jenjang sebelumnya seperti SMK, SMA, SMP. Bagaimana sih asesmen nasional itu pelaksanaannya seperti apa sih? Butuhnya berapa banyak infrastruktur yang harus disiapkan, bandwidth yang harus disiapkan seperti apa. Jadi bisa berkaca dari itu. Kalau seandainya hasil berkacanya Bapak Ibu merasa bahwa sekolah Bapak Ibu kurang atau tidak siap untuk secara infrastruktur, banyak cara sebenarnya. Bapak Ibu bisa berkomunikasi ke dinas masing-masing terkait. Dinas kabupaten kota Bapak Ibu
untuk bisa memetakan bahwa sekolah Bapak Ibu ini apa yang kurang. Bapak Ibu bisa menyampaikan, biar nanti semuanya itu kita kan akan selalu berkomunikasi ya. Kalau yang kurang itu nanti kita akan coba, biasanya dinas itu akan pada saat rakor ataupun pada saat nanti ada kegiatan biasanya menyampaikan yang kurang apa. Makanya dari sekarang tugas Bapak Ibu adalah mengakses sekolahnya masing-masing dulu, kemampuan dari kemampuan dari infrastruktur yang dimiliki oleh sekolah, ya. Nah, memang pendataan baru mulai itu di bulan November ini. Nanti sekitar besok di tanggal 16 itu baru ada rakor dan akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan teknis nantinya. Iya, untuk pendataan satuan pendidikan dan peserta didik ya. Kalau di sini jenjang pendidikan yang didata yaitu seluruh jenjang ya, seluruh jenjang termasuk SD, MI. Satuan pendidikan merupakan populasi. Jadi kita semua satuan pendidikan SD, MI itu akan kita data. Ya, akan kita data yang pastinya memiliki NPSN yang valid pastinya itu. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik di tingkat kelas menengah ya. Jadi nanti tolong Bapak Ibu diinformasikan kepada para sekolah lain yang tidak diundang untuk kegiatan kali ini, tolong diinformasikan yang akan kita data adalah yang kelas 4 ya Bapak Ibu ya. Yang kelas 4. Ya, walaupun loh kok tadi bilang kelas 5 pada saat nanti pelaksanaan asesmen nasional ya kan pelaksanaannya di bulan Agustus. Dan bulan Agustus adalah anak-anak yang kelas 5 yang baru naik dari kelas 4 yang sekarang kita data. Seperti itulah bahasanya. Ya. Jadi nanti yang kita data sekarang kelas 4 nanti ketika di bulan Agustus 2021 itu adalah mereka kelas 5. Seperti itu. Data peserta didik menggunakan data Dapodik. Jadi Bapak Ibu di sekolah yang memiliki operator diminta untuk melengkapi datanya di Dapodik masing-masing. Jadi sesuai dengan jenjangnya. Biodata dari hasil verbal peserta didik NISN-nya harus valid. Itu ya, biasalah. Saya yakin kalau Bapak Ibu biasa mengerti tentang data-data Dapodik itu pastinya tidak ada kesulitan. Metode pendaftaran ya tarik data ya antar server dan penarikan data dilakukan oleh satuan pendidikan, dinas kabupaten kota dan dinas provinsi. Jadi ini nanti setelah Bapak Ibu mendaftarkan anak-anaknya di Dapodik, Bapak Ibu bisa tarik data, dicek datanya anaknya, apakah namanya sudah benar, apakah tanggal lahirnya benar, dan lain sebagainya. Jenis kelaminnya sudah benar atau tidak, seterusnya. Semua informasi yang ada tolong dilengkapi. Termasuk kalau diminta untuk mengisi sosial ekonomi, ya, sosial ekonomi, sosek ya, sosial ekonomi, tolong dilengkapi dengan sebaik-baiknya. Karena itu bagian nanti dari pendataan. Ya, kalau nanti ada informasi yang masih keliru, masih salah, tugas Bapak Ibu biasa verbal lagi di Dapodik. Verbal lagi di Dapodik nanti diperbaiki. Data dilakukan proses validasi kelengkapan saat proses transfer. Nah ini alur pendataannya. Ya, alur pendataannya biasa tadi ya lebih kepada operator ke Dapodik atau EMIS. EMIS itu untuk madrasah. Terus ada verbal. Ditarik ke laman bio assessment ya, ada bio AKM, bio SD, bio sekolah, terus sampai bio paket, bio SLB. Nanti kita tarik ke situ, terus proses validasi format, tarik data dilakukan oleh user sekolah, satuan pendidikan, kabupaten kota dan provinsi. Jadi itu sama ketika pendataan ujian nasional atau UASBN ya. Ini baik Bapak Ibu, untuk melaksanakan asesmen nasional yang perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya kami ini sudah jauh-jauh hari Bapak Ibu menyiapkan asesmen nasional. Ya, jadi kalau disebut mendadak sebenarnya tidak. Kenapa tidak? Karena kami sudah jauh-jauh hari bekerja sama dan kita berusaha untuk mensosialisasikan walaupun dulu namanya belum asesmen nasional ya. Kita sosialisasinya itu lebih ke dulu AKM ya, bahasanya AKM dan sebagainya. Sekarang kan sudah
AKM itu bagian dari asesmen nasional dan Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Dan kita sudah meminta daerah, ya, provinsi, kabupaten kota itu membentuk dan menetapkan tim teknis untuk mempermudah dalam penyebaran informasi teknis ke satuan pendidikan. Nah, atas bantuan dari tim teknis tersebutlah Bapak Ibu ini bisa mendaftarkan sehingga bisa ikut acara ini, seperti itu. Contohnya seperti itu, ya. Jadi tim teknis ini sudah kita bentuk sejak bulan April tahun 2020 sudah kita bentuk dan sudah ditetapkan juga oleh daerah masing-masing terkait dan sudah membantu kami luar biasa dari awal kami menyiapkan asesmen nasional seperti itu. Dan kami juga sudah melaksanakan TOT pelatihan untuk tim teknis tersebut. Jadi dari tim teknis sudah ditetapkan, kita sudah melakukan TOT dan kita juga sudah melakukan simulasi beberapa kali ke teman-teman tim teknis. Walaupun memang terus terang sampai sekarang belum ke siswa ya, simulasi belum ke siswa. Ya. Dan kita sudah berusaha untuk berkolaborasi aktif ya dan menjalin kerjasama dalam hal teknis antara pusat dan daerah untuk suksesnya asesmen nasional. Jadi ini kita sudah lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan kita ujuk-ujuk langsung ada asesmen nasional dan baru sekarang gitu, tidak. Sekarang ini sengaja kita kenalkan ke sekolah dasar, ke teman-teman guru di perwakilan KKG, karena memang kami anggap bahwa sekolah dasar itu kan masih nanti di bulan Agustus, dan kami berpikir nanti di 2021 juga kami akan berikan hal yang sama seperti sekarang. Mungkin nanti melibatkan banyak pihak ya untuk sekolah dasar. Kami menyadari itu gitu ya. Jadi bukan Bapak Ibu berpikirnya bahwa kok tiba-tiba mau ada asesmen nasional baru dikenalkan sekarang. Ya, memang untuk sekolah dasar baru kita kenalkan sekarang Bapak Ibu. Ya. Karena memang kita menganggap bahwa nanti masih ada lagi untuk mengenalkannya lagi lebih besar lagi. Yang perlu kami garis bawahi adalah Bapak Ibu di poin kelima, ya, poin keempat ya, bahwa kita akan melaksanakan SSB ya untuk siswa ya. Ya, untuk SD bisa dicatat SD dan MI ya, sudah kita informasikan juga di web dan kemudian Bapak Ibu sudah dapat informasi adalah kita akan melaksanakan SSB siswa untuk SD dan MI di bulan Desember. Bulan Desember pekan pertama atau pekan kedua ya nanti ya, pekan pertama atau pekan kedua. Jadi tolong disiapkan siswanya kurang lebih 5 siswa ya, maksimal 5 siswa. Dan memang untuk jenjang SD ini tidak semua satuan pendidikan, berbeda dengan jenjang yang lain. Ya, kalau jenjang SD ini nanti ketika nanti di 2021 kita akan lakukan simulasi lagi untuk seluruh jenjang satuan pendidikan di sekolah dasar. Akan ada waktunya. Tapi kan kalau untuk yang SMP, SMA, SMK, kenapa satuan pendidikan seluruhnya diminta untuk bisa terlibat dalam SSB siswa. Kenapa SD tidak semua satuan pendidikan ya karena kita berpikir bahwa nanti SD itu akan ada waktunya lagi. Dan SD juga untuk proktornya kan baru kita kenalkan sekarang ini. KKG ini adalah yang baru kita pertama kali kita kenalkan. Ya, baru kita perkenalkan. Jadi nanti kami minta tolong Bapak Ibu yang hadir di sini pasti adalah undangan-undangan yang memang terpilih dan memang mewakili sekolah juga. Salah satu mewakili KKG juga pasti mewakili sekolah. Ya. Karena mewakili sekolah artinya pasti punya siswa di sekolah tersebut. Nah, siswa-siswa itu bisa nanti dilibatkan dalam SSB yang pelaksanaannya di pekan kedua bulan Desember. Nanti bisa melibatkan siswa situ. Dan di dalam informasi yang kita berikan juga di situ jelas bahwa hanya mengikutkan sekolahnya itu adalah sekolah yang Bapak Ibu sebagai peserta KKG saja. Jadi tidak semua satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu tolong disiapkan nanti siswanya. Tidak banyak Bapak Ibu cukup 5 saja. Bagaimana cara mengerjakannya? Mengerjakannya kalau masih PJJ jarak jauh apa pembelajaran jarak jauh bisa melaksanakannya dari rumah. Itu ya. Dan kalau dia sudah tatap muka bisa dari sekolah masing-masing. Dan nanti saling koordinasi saja dengan sekolah di sekitarnya yang memiliki infrastruktur yang cukup. Kalau memang di sekolah Bapak Ibu tidak memiliki infrastruktur yang cukup, Bapak Ibu bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain yang bisa
meminjamkan atau resource sharing ya, resource sharing. Tapi kalau di rumah ya otomatis harus menggunakan perangkat komputer yang ada di rumah masing-masing. Nah ini kita membentuk tim teknis itu UBK daring ya, UBKD tahun 2020. Yang paling penting itu adalah Bapak Ibu di sini juga sebenarnya bagian dari tim teknis juga sebenarnya. Bagian dari tim teknis, cuman memang belum ditetapkan atau disahkan oleh dinas terkait. Karena nanti ini ada pembicaraan lagi apakah Bapak Ibu bisa sebagai tim teknis atau tidak. Nanti ini ada pembicaraan lain pada saat rakor kami nanti dengan provinsi seperti itu. Ya. Karena nanti yang tahu itu kan teman-teman tim teknis. Jadi nanti kita akan pikirkan ke sana. Tapi intinya kalaupun Bapak Ibu bukan tim teknis tapi Bapak Ibu hari ini sudah mewakili KKG, kami minta tolong Bapak Ibu melakukan hal-hal ini ya. Yang penting adalah yang poin 2 dari bawah ya, melakukan diseminasi informasi tentang asesmen nasional untuk sekolah di daerah sekitarnya. Intinya ini, melakukan diseminasi ya, informasi tentang asesmen nasional untuk sekolah daerah sekitarnya. Dan juga harus saling dapat membantu kolaborasi bekerjasama antara tim teknis tanpa melihat jenjang di daerah sekitarnya. Ya, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu tim teknis dari perwakilan KKG, nggak usah khawatir teman-teman Bapak Ibu tim teknis siap membantu. Sekolah-sekolah yang sudah biasa UNBK, saya yakin mereka proktor-proktornya itu sigap. Saya yakin proktor-proktornya itu mau membantu Bapak Ibu semua. Jadi nggak usah khawatir bagaimananya. Intinya Bapak Ibu sekarang belajar dulu dan belajar yang Bapak Ibu juga masih lama, masih sekitar sampai bulan Agustus 2021. Nah ini tindak lanjut pemerintah daerah ya. Asesmen nasional dilakukan di seluruh satuan pendidikan. Daerah perlu mapping kesiapan pelaksanaan asesmen nasional. Tadi kita juga sudah jelaskan di situ ya. Intinya Bapak Ibu nanti ya dari mulai sekarang ya, itu tolong dipetakan. Tadi sudah di awal kami jelaskan bahwa dipetakan TIK antara satu pendidikan, antara sama-sama jenjang SD atau MI gitu ya. Itu bisa bekerja sama dengan madrasah juga. Berikutnya adalah resource sharing. Kalau ini kaitannya dengan Pemda. Resource sharing dengan Pemda. Jadi Pemda itu maksudnya dengan sekolah jenjang atasnya, misalnya SMP gitu, seperti itu. Ini kan kaitannya dengan Pemda. Nanti bisa berkolaborasi. Makanya tadi kan kami bilang, Bapak Ibu sekarang self assessment dulu. Assessment sendiri dulu, school assessment dulu, assessment untuk sekolahnya dulu, terutama infrastrukturnya itu bagaimana kondisinya untuk asesmen nasional. Tadi kan juga dijelaskan di awal bahwa tidak semua peserta semua siswa terlibat di asesmen nasional. Hanya sampling. Jumlah samplingnya adalah untuk SD, MI adalah 30 siswa. Samplingnya hanya 30 siswa. Jadi kalau katakanlah ada 100 siswa di sekolah Bapak Ibu, maka yang diambil sampling hanya 30 saja. Ya, hanya 30 saja. Jadi tidak banyak. Berarti kalau kita hitung, kalau katakanlah ada 3 sesi, katakanlah, maka jumlah komputer di sekolah Ibu cukup 10 saja udah cukup untuk SD. Cukup 10 saja sudah cukup. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu sejumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Misalnya jumlahnya ada 300 siswa, harus 300 komputer, tidak. Harus 100 komputer, tidak. Cukup 10 saja sudah cukup. Ya. Kalau nanti misalnya seandainya Bapak Ibu berkaca atau tadi assessment terhadap sekolahnya, infrastruktur sekolahnya itu kurang, Bapak Ibu segera berkoordinasi dengan tim teknis atau Pemda terkait. Ya. Nanti kalau dari itu mungkin juga bisa melalui sewa orang tua dan lain sebagainya. Itu makanya nanti kan akan diputuskan oleh Pemda. Gitu ya. Kalau masalah jaringan, Bapak Ibu segera ke Pemda ke dinas terkait, tim teknis nanti biar bisa ke kami, ke Pusdatin tepatnya, ke Kemdikbud yang itu nanti ditangani langsung oleh Pusdatin. Nanti Pusdatin bekerja sama langsung dengan dari Kominfo ya, dari Kominfo untuk diberikan bantuan berupa jaringan. Ya, berupa jaringan. Tapi banyak syarat nantinya. Artinya syarat apakah benar daerah itu tidak ada sinyalnya atau tidak ada jaringan internetnya dan lain sebagainya. Biasanya akan di-assess dulu oleh tim dari Kominfo-nya dulu. Tapi tidak apa-apa, silakan saja ajukan saja dulu ke Pemda nanti biar
yang assess adalah teman-teman dari Kominfo atau dibantu oleh Pusdatin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang perlu Bapak Ibu siapkan di sekolah Bapak Ibu ya, di sekolah Bapak Ibu apa saja. Nah ini saya coba bandingin antara UN dengan asesmen nasional AN ya. Kita mungkin hanya sebagai gambaran saja UNBK itu seperti apa. Yang Bapak Ibu lihat adalah yang asesmen nasional ya. Kita di sini Bapak Ibu untuk asesmen nasional tidak lagi perlu yang namanya server lokal karena pelaksanaannya adalah fully online. Ya. Nah, untuk komputer klien bagaimana? Ini Bapak Ibu bisa lihat komputer klien itu bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop dengan CPU-nya adalah dual core, monitornya adalah 11,6 inch, RAM-nya 2 GB, resolusinya 1024 x 720, hard disk-nya adalah 10 GB dan optionalnya adalah webcam. Oh ya, operating sistemnya seperti apa? Operating sistem yang Bapak Ibu pergunakan untuk asesmen nasional ya. Saya garis bawahi di sini asesmen nasional bukan untuk simulasi skala besar besok. Kalau untuk simulasi skala besar besok masih pakai Windows. Masih pakai Windows. Nah, kalau untuk asesmen nasional nanti bisa menggunakan operating system lain seperti Linux, Mac dan Chrome OS, termasuk juga Raspberry ya. Nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi langsung dengan kami atau melalui tim teknis juga tidak masalah. Nanti tim teknis akan juga informasinya ke kita juga. Nah, yang penting adalah jaringan di sini Bapak Ibu. Jaringan Bapak Ibu boleh menggunakan kabelan di sekolahnya atau menggunakan perangkat yang namanya wireless atau WiFi. Wireless frekuensi ya. Jadi WiFi Bapak Ibu boleh menggunakan, tapi harus hati-hati. Harus smart dalam memilih WiFi-nya ya. Jangan melihat harga murah, tapi harus dilihat dulu kapasitas bisa diaksesnya. Ya, terkadang Bapak Ibu beli tapi tidak melihatnya, itu paling cuma sekitar 5 saja sudah, yang ke-6 orang yang ke-6 sudah tidak bisa mengakses, biasanya limited access. Nah, ini tolong diperhatikan akses poinnya. Kalau ditanya, kami ditanya nih dari tim pusat, pilih mana LAN atau kabel dengan WiFi. Kalau kami menyarankan dan merekomendasikan silakan menggunakan kabel. Kenapa? Karena ini adalah tes untuk anak dan lebih stabil menggunakan kabel. Ya, kenapa? Karena WiFi itu memang sejatinya alat atau media untuk membantu hanya untuk membroadcast saja. Membroadcast data, bukan untuk media untuk mentransfer dan mereceive data. Tidak efektif melakukan itu, kecuali memang Bapak Ibu membeli akses poinnya atau WiFi alatnya itu yang harganya cukup mahal, yang memang powerful fungsinya. Itu yang harganya sekitar di atas 2 juta 3 juta, itu baru itu bisa itu dipakai untuk sebagai pastinya menggantikan kabel. Saya sangat recommended kalau seandainya di atas 2 juta atau 3 juta. Tapi kalau seandainya harganya cuma 300.000, 400.000, ya ini harus hati-hati Bapak Ibu, tolong diukur kembali. Tapi kalau ditanya apa sarannya, kami lebih menyarankan menggunakan kabel saja. Daripada nanti anak-anak sudah tes, anak-anak stres, gara-gara tidak bisa jaringannya, cuma gara-gara WiFi-nya bermasalah. Itu ya, jadi kalau ditanya seperti apa, ya itu jawabannya. Bandwidth, untuk Bapak Ibu siapkan adalah 12 Mbps dedicated untuk 15 klien. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, kan tadi kami juga menyatakan hanya 30 sampel saja untuk asesmen nasional, maka kalau 30 dibagi 3 sesi ya, maka cukup 10 komputer saja yang Bapak Ibu siapkan di sekolah. Nah, bagaimana? Karena sudah berkurang dari 15, kan tadi syaratnya 12 Mbps untuk 15 klien. Berarti kalau 10 bagaimana? 10 ya dikurangi saja 2/3-nya, berarti seperti itu kan. Berarti kalau 2/3-nya dari 12 ya cukup 8 Mbps saja. Gampang menghitungnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mudah menghitungnya seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata dedicated. Apa itu maksudnya dedicated? Dedicated ini kalau bisa kami jelaskan itu ada 2 hal di sini. Ya, dedicated di sini yang pertama itu adalah kaitannya dengan
akses jaringannya, ya, upload dan downloadnya sama, itu dedicated namanya. Jadi kalau misalnya seandainya Bapak Ibu langganannya itu adalah 12 Mbps di sekolah masing-masing, maka downloadnya 12 Mbps, uploadnya pun 12 Mbps. Kemarin banyak pertanyaan Bapak Ibu, biasanya kalau langganan IndiHome, ini saya bukannya menggunakan merek ya, tapi karena memang pertanyaannya seperti itu, biasanya kalau menggunakan IndiHome tidak dedicated 1:1. Ya kami sudah melakukan uji coba di tempat kami bahwa untuk download dan uploadnya itu memang tidak sama. Dan biasanya upload dan downloadnya itu uploadnya itu kecil, tidak besar. Karena upload itu biasanya hanya data respon saja yang diupload ke kami. Sementara kalau download itu adalah soal. Sementara kalau dikirim upload itu hanya data jawaban peserta. Jadi tidak besar. Jadi uploadnya itu kalau dari 12 Mbps paling hanya sekitar 20% saja. 20% saja. Jadi sekitar 2 Mbps ya untuk aplikasi kita. Jadi sebenarnya cukup kalau untuk seperlimanya, biasanya dia seperlimanya ya. Seperlimanya sekitar 20%. Ya. Nah, dedicated yang kedua apa? Dedicated yang kedua tadi selain upload downloadnya harus sama, dedicatednya itu adalah dedicated jaringan itu hanya untuk bandwidth itu hanya untuk di tempat labnya Bapak Ibu saja. Misalnya Bapak Ibu kami di tempat kami Pak langganan 50 Mbps Pak. Besar sekali 50 Mbps. Tapi kok ketika tes berlangsung loading terus. Apa yang terjadi? Pas kita tanya itu ditarik kemana saja Pak itu 50 Mbps. Ya ada yang ke ruang guru, ada yang ke ruang kepala sekolah, ada yang ke ruang kantin, ada yang mungkin ke ruangan siswa atau kelas, baru nanti ke ruangan lab. Kalau ukur-ukur masuk ke ruang lab ya tinggal 5 Mbps misalnya. Nah, ini yang dikatakan tidak dedicated. Artinya ketika dedicated itu maksudnya ketika pada saat pelaksanaan tes assessment nanti, semua yang jalur-jalur dilarikan ke kepala sekolah, ke ruang guru, ke kantin, ruang kelas itu ditutup dulu oleh teknisinya. Jadi jangan dioper dulu kemana-mana. Jadi biarkan dulu selama sehari itu kepala sekolah tidak udah ada internet dulu, guru tidak usah pakai internet dulu, pakai tethering dulu. Kan paling cuma 2 hari atau 3 hari. Seperti itu. Jadi dedicated itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Itu kira-kira yang Bapak Ibu harus siapkan ya infrastrukturnya. Kalau sinkronisasi tidak ada. Ya ini Bapak Ibu nanti kalau di sekolah Bapak Ibu akan kita berikan 3 aplikasi. Akan kita berikan 3 aplikasi Exambro namanya. Yang pertama adalah Exambro Client, Exambro Proctor, dan Exambro Pengawas. Namun untuk simulasi-simulasi nanti, untuk Exambro Pengawas ini masih kita dalam pengembangan. Jadi nanti untuk simulasi hanya 2 dulu kita berikan, yaitu Exambro Proctor dan Exambro Client. 2 itu dulu. Ya. Nanti lebih detailnya nanti dijelaskan oleh nanti Mas Pijar ya, lebih teknisnya. Apa bedanya seperti itu? Nanti ada praktek ya Bapak Ibu ya, nanti sekitar kita isoma sholat Jumat dulu sekitar jam 11, nanti masih ada sekitar 5 menit lagi. Nanti setelah itu kita isoma dulu, habis isoma nanti sekitar 1:30 jadwalnya mudah-mudahan atau 1:15 kita mulai lagi. Nanti diisi oleh lebih ke troubleshooting dan lain sebagainya, lebih pemahaman tentang teknisnya, nanti baru kita praktek kurang lebih sekitar sejam. Jam 3 mudah-mudahan tidak ada halangan kita selesaikan acara kita. Nah ini mekanismenya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau untuk asesmen nasional khususnya AKM, ya, asesmen nasional khusus AKM itu menggunakan multi-stage adaptive testing. Ya, apa itu multi-stage adaptive testing? Jadi soal-soal nanti yang diberikan, kumpulan soal nanti yang diberikan untuk para siswa itu disesuaikan dengan kemampuan dari siswa tersebut. Jadi kalau siswa itu menjawab kumpulan soal itu, menjawabnya itu lebih banyakkan jawaban benarnya, maka stage berikutnya atau kumpulan soal berikutnya yang kita berikan itu adalah lebih sulit dari yang sebelumnya. Intinya itu. Tapi kalau seandainya anak-anak itu mengerjakannya itu di kumpulan soal tersebut itu menjawab benarnya itu lebih rendah daripada salahnya, maka nanti akan soal berikutnya, kumpulan soal berikutnya itu akan mendapatkan soal yang lebih mudah. Jadi konsepnya begitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dari si anak atau siswanya. Nah ini alurnya seperti ini Bapak Ibu sekalian.
Masukkan username password, nanti masukkan token ya. Setelah masukkan token, ada 2 subtes. Ingat, setiap nanti ada asesmen nasional akan ada 2 subtes. Subtes pertama itu biasanya literacy atau numeracy ya. Dan survei lingkungan belajar atau subtes keduanya adalah survei lingkungan belajar atau survei karakter. Nanti hari keduanya subtes pertama itu bisa numeracy atau literacy, nanti subtes keduanya bisa survei lingkungan belajar dan survei atau survei karakter. Jadi selalu 2 subtes. Subtes pertama terdiri dari 3 stage. Ingat, subtes pertama terdiri dari 3 stage karena AKM, literacy atau numeracy. Baik literacy atau numeracy akan ada 3 stage. Satu stage-nya terdiri dari beberapa soal. Ingat ya, terdiri dari beberapa soal. Satu stage-nya terdiri dari beberapa soal. Khusus untuk SD, sederajat termasuk MI, itu adalah satu stage-nya adalah 10 soal. Jadi kalau ada 3 stage, kan maksimal karena multi stage, jadi ada 3 stage, bisa dihitung berapa sih soal maksimalnya? Ya 3 kali 10, 30 soal. Hampir mirip dengan UN ya, hampir mirip dengan CBT ya, hampir mirip dengan konsep CBT atau UN. Namun kalau ujian nasional itu atau ujian-ujian yang lain yang tidak menggunakan metode MSAT, ya soal dari nomor 1 sampai nomor akhir itu sudah diketahui. Peserta bisa pindah-pindah soal ke soal yang lain. Nah ini berbedanya kalau udah bicara multi stage, dia hanya di awal hanya dikasih soal sejumlah soal, katakanlah 10 soal, maka si anak itu atau siswa itu hanya bisa mengerjakan ya di soal 10 soal itu awal saja. Ketika merasa yakin sudah cukup, bisa sudah yakin dia mau pindah ke stage kedua bisa. Tapi ingat ketika dia sudah pindah ke stage kedua maka dia tidak bisa lagi kembali ke stage pertama. Dan jawaban-jawaban di stage pertama itu menentukan soal-soal di stage kedua. Ya, ingat ya seperti itu. Begitu juga di stage 3. Pindah ke stage 3 juga seperti itu. Dia bisa pindah ke stage berikutnya, tapi ketika dia kembali lagi ke stage sebelumnya itu tidak bisa. Itu ya. Ini kalau kita lihat seperti itu, stage 1 terdiri dari beberapa soal, mulai substage 1 mengerjakan, selesai, pindah stage 2, nomor dan waktu mengerjakan lanjut. Masih substage 1, stage 2 selesai, pindah stage 3, nomor dan waktu mengerjakan lanjut. Stage 3 selesai, tunggu 1 menit, mulailah stage 2, substage 2 selesai, lihat hasil. Itu nanti seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Ya. Jadi waktunya itu misalnya dikasih 90 menit, ya udah set 1 itu, set 2, set 3 itu ya 90 menit. Jadi anak diminta untuk bisa memanage waktu sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Jadinya tidak set 1 90 menit, set 2 90 menit, tidak. Jadi set 1, set 2, set 3 90 menit. Silakan diatur sendiri oleh siswa bagaimana cara mengaturnya. Nah ini konsep, ini terakhir ya, slide terakhir. Ini konsep dari MSAT yang mau dipakai untuk asesmen nasional khususnya AKM. Ini AKM ya. Jadi di sini stage 1 komposisi soal level kognitifnya merata. Ya, kognitifnya merata. Ada 3 kognitif level, mudah, sedang, medium ya. Mudah, sedang sama sulit ya atau tinggi. Jadi rendah, sedang, tinggi. Level kognitifnya mudah, sedang, tinggi. Ya. Tapi kelasnya kelas asal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini SD, MI, maka siswa akan mendapatkan soal di kelas 4. Seperti itu, soal di kelas 4. Walaupun dia yang pelaksanaan nanti asesmen nasional dari kelas 5. Itu kan baru naik Bapak Ibu ke kelas 5. Belum dapat ilmunya di kelas 5 seperti itu. Belum dapat ilmunya sama sekali di kelas 5. Jadi makanya masih kelas 4 seperti itu. Nah, kelas asal. Kalau tadi saya sebutin jawaban benarnya di 10 soal ini lebih besar dari salahnya, katakanlah 10 soal. Berarti kalau jawabannya lebih besarnya itu berapa sih? Jawaban benarnya 6. Yang lebih besarnya daripada salahnya 4 berarti kan lebih besar, berarti kita sebutnya dia berhasil. Gampangnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau jawaban benarnya lebih tinggi maka dia berhasil. Maka kalau berhasil apa yang terjadi di stage 2? Kita lihat di sini stage 2 ya. Kalau pakai ini tes kedengeran? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke, kita bisa lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Jadi untuk yang stage 2 kita lanjut di sini. Yang stage 2
Kalau dia berhasil maka komposisi soal di levelnya itu menjadi sedang ke tinggi. Kalau tadi kan merata ya, ini sedang ke tinggi. Sedang ke tinggi. Kalau tadi merata tuh level rendahnya, sedangnya, tingginya itu dia sama. Nah, dari 10 soal itu dibagi aja rata tadi ya. 10 soal dibagi rata. Nah, kalau yang set 2 dia tadi berhasil, maka lebih banyak kan ke tingginya. Karena dia kan naik satu kelas, satu level. Tapi kelasnya masih kelas asal. Klasternya klaster ke yang lebih sulit. Ya, klaster soalnya lebih sulit. Kayak misalnya bacaannya lebih susah, apa stimulusnya lebih susah. Nah, begitu juga kalau dianya itu gagal. Kalau gagal bagaimana? Kalau gagal maka di set 2-nya itu tadi ya, kalau gagal ingat ya, jawaban benarnya itu lebih rendah daripada jawaban salahnya. Jadi misalnya jawaban benarnya cuma 4, jawaban salahnya 6, berarti dia gagal. Komposisi soal level rendah dan sedang. Nah, ini levelnya level rendah dan sedang. Ya, level tingginya sedikit, paling cuma 1 atau 2 soal. Sementara yang banyak itu adalah di levelnya rendah dan sedang. Misalnya level rendahnya 5 misalnya. Level sedangnya katakanlah 3. Level sulitnya 1. Misalnya seperti itu ya contohnya ya. Karena ini yang punya soal bukan kami. Kami lebih kepada tadi delivery testnya. Klasternya ke mudah ya. Klasternya ke mudah, kelas sebelumnya turun kelas. Jadi soalnya itu turun kelas. Tadi kelas asal kelas 4, maka ini turun kelas, bisa kelas 3, bisa kelas 2, bisa kelas 1. Ya, turun kelas, turun di kelas sebelumnya. Begitu Bapak Ibu lihat di sini kalau berhasil di set 2 berhasil, apa yang terjadi? Ketika set 2 gagal, apa yang terjadi? Ini Bapak Ibu bisa lihat. Kesimpulan akhirnya adalah di sini Bapak Ibu. Apakah anak itu mahir atau cukup atau dasar atau perlu intervensi? Nanti Bapak Ibu bisa lihat kondisi mahir itu gimana? Kondisi mahir ketika set 1 berhasil, set 2 berhasil, set 3 berhasil juga. Kondisi cukup bagaimana? Ketika set 1 berhasil, tapi gagal di set 3. Itu cukup seperti itu. Atau kita lihat bisa seperti itu. Jadi ini gambarannya seperti itu, nanti gambarannya adalah seperti ini. Dan ingat bahwa ini anak-anak nanti yang dites itu bukan untuk individual report, bukan untuk individual anak-anak, tapi lebih kepada gambaran atau lebih ke profil dari sekolah. Jadi mewakili sekolah, nanti profil sekolahnya seperti apa, khususnya survei karakternya dan survei lingkungan belajarnya juga mewakili sekolah. Jadi nanti yang menjadi reportingnya itu adalah sekolah. Jadi anak-anak tidak perlu lagi harus dilakukan drilling ya, tidak perlu lagi harus drilling karena anak-anak tidak ada lagi report untuk anak-anak, individual tidak ada lagi. Jadi yang nanti reportnya adalah ke sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu semua, nanti kalau ada ingin ditanyakan bisa melalui chat yang ada, nanti ada sesi tanya jawab. Setelah mungkin nanti di akhir ada sesi tanya jawab, silakan ditanyakan kalau ada ingin ditanyakan. Tapi mungkin nanti jawabannya tidak semua yang kita bisa jawab ya, karena kita akan nanti memilih-milih sesuai dengan berhubungan dengan acara kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya serahkan ke mungkin Putra untuk bisa kita istirahat dulu. Nanti kita kurang lebih saya serahkan ke teman-teman kira-kira jam 1:15 atau jam 1:30 kita bisa mulai kembali karena hari ini adalah hari Jumat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.